lagi dari sudut favorit, dari sisi sebelah utara Jembatan Mahakam. Nah, jadi hari ini tanggal 20 Januari tahun 2024, di depan kita akan menyaksikan ini seperti perlombaan GP ya. Nah, jadi TB sama Bats ini di posisi masing-masing mau ambil start. Siapa yang start pertama gitu ya, nanti siapa yang finish duluan. Nah, ini seperti balapan motor GP ya. Nah, ini kelihatannya mereka nih tunggu takbut tundanya ini untuk bantu asis melewati di bawah Jembatan Mahakam. Nah, kebetulan untuk siang ini air sungai Mahakam ini udah menuju ke surut, makanya agak kencang sekali juga arusnya yang ini arusnya cukup deras sekali. Nah, jadi tongkang yang di depan kita ini dia bersiap-siap menunggu takbut tundanya untuk membantu asis melewatin di bawah Jembatan Mahakam. Nah, ini kebetulan di depan sana sudah ada Herlin 19 dan Herlin 12 ini. Nah, ini kelihatannya yang di depan kita yang lebih dulu nih. Cuma nggak tahu ini TB apa dan batsnya apa. Karena dari jarak kita nih kurang lebih hampir di 70 meter ya jaraknya. Nah, ini sangat seru sekali. Yang di sisi tepian itu ada DL07. Rupanya mereka istirahat. Istirahat dulu mereka. Tunggu momen jam 1 lewat. Karena tadi pagi ada beberapa tongkang yang bermuatan batu bara itu melintas ya. Walaupun nggak begitu ramai banget, tapi cukup lah ya untuk hitungan saya satu pesel gitu kan. Itu, dan juga tadi pagi saya nggak sempat buatkan video, jadi saya putuskan untuk siang ini buatkan video. Tapi tongkang yang tidak bermuatan. Nah, ini karena tongkang yang melintas di bawah jembatan ini pasti diambil muatan gitu kan ya. Kita tunggu baliknya aja hari apa gitu kan. Nah, rupanya ini yang pertama ini yang di depan kita dibantu asis sama Herlin. Ini itu pilot boatnya satu, kurang lebih ada 12 unit takbut dan tongkang yang akan melintas. Kita menghalangi jalan orang ini. Nah, ini kita dibantu juga matahari hari ini nggak begitu panas, selalu mendung dan mendung ini. Jadi untuk pengerjaan proyek-proyek yang ada di Samarinda ya, ada beberapa proyek yang pengerjaannya dari tahun lalu itu belum terselesaikan ya, seperti proyek teras Samarinda, terus tunnel atau terowongan di Sultan Alimuddin menuju ke Jalan Kakap, terus peningkatan sarana dan prasarana di Citra Niaga itu belum selesai kalau saya lihat ya. Jadi ya mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat itu terselesaikan. Dan seperti wajah-wajah seperti teras Samarinda itu cukup cantik tuh, yang biasa nongkrong di tepian itu cantik banget tuh menurut saya. Nah, cuma nanti ke depannya kalau bisa jangan buang sampah sembarang deh ya gitu ya. Itu harus dibiasakan. Sekecil apapun jangan buang sampah sembarangan, walaupun sekecil puntung rokok gitu ya. Itu kalau kita nggak membiasakan diri ya, nanti kita selalu berharap sama orang dinas kebersihan gitu kan. Dinas kebersihan tuh berapa orang sih yang di Samarinda gitu ya. Itu kalau nggak dari diri kita ya dari kapan lagi gitu kan. Ini Bahari Perdana 6. Oh, ini grupnya Perdana. Oh, ini ada beberapa hari yang lalu ketangkap kamera juga sama kita. Bahari Perdana 6 dan Bahari Perdana 006. Batchnya Bahari Perdana 006. Oh, itu yang tongkang yang
sisi sebelah kanannya tadi, yang kirinya tadi. Ini manuver nih ke belakang, ambil antrian gitu ya. Nah ini. Jadi untuk start hari ini ya, itu diawali dengan bahari perdana 6, menarik batch bahari perdana 006. Nah ini sama kayak motor GP nih ya, itu positionnya harus pas dia ini. Ini bahari perdana 6. Ini ABK nya nggak terlihat nih, cuman kaptennya aja di ruang kapten terlihat. Nah ini bahari perdana, mantap. Oh itu pilot boardnya udah turun tuh. Nah itu pilot boardnya. Nah itu tongkangnya ada merapat. Nah itu, nah speed pilot boardnya merapat. Nah jadi dia mundur lagi ke belakang untuk membantu asis lagi di belakang gitu ya. Itu nih bahari perdana. Jadi untuk hari ini start awal di siang hari ini itu dimulai dengan bahari perdana 6 dan batch bahari perdana 006. Nah ini cantik banget notar saya hari ini ya. Ini bahari perdana ini udah berkali-kali nih ketangkap kamera sama kita. Grupnya Harmoni juga ada hari apa itu ketangkap kamera juga sama kita. Udah mulai narik tongkang juga dia. Nah ini, nah itu jadi pilot boardnya tadi itu turun tuh, sandar lagi ke samping, dibantu itu menurunkan kapten seniornya yang mahir. Ini jadi kalau jembatan ini dilintasin sama bis itu goyang sekali. Jadi kita agak-agak ngiri-ngiri sedap menurut saya di sini. Karena kita posisinya persis di tengah-tengah ya. Nah ini, nah dibantu asis sama Herlin. Nah kalau sudah positif lolos, nah jadi dia akan melepaskan diri tuh. Nah Herlin 19. Nah jadi Herlin ini akan mundur ke belakang, ambil antrian selanjutnya gitu kan. Nah ini, nah jadi speed pilot board ini tugasnya mengambil kapten-kapten yang meloloskan TB-nya di bawah kolong jembatan. Nah itu biasanya sih ada dua ya, ada dua pilot board. Nah ini di sini enak kalau kita mau ngeliat nama jet, nama TB, nama batch itu terlihat jelas menurut saya. Karena jembatan Mahakam ini nggak tinggi-tinggi amat, nggak seperti jembatan yang baru ini kan, agak-agak jauh, agak tinggi dia. Dan juga kita ambil video dari sudut atas itu juga kurang ini ya, agak ngeri menurut saya. Dan juga tempat untuk jalan kaki di samping, dia posisinya di tengah kan untuk pejalan kaki kan, tengah bukan di samping, beda sama jembatan yang lama. Nah ini, nah dan disusul yang kedua Dayando 2, Dayando 2, Daya Indo sorry Daya Indo 2. Ini yang setar yang ke nomor 2 ya, Daya Indo 2, narik batch Golden Way 3302. Benar nggak sih 3307 atau 3302 ini ya? Kalau saya lihat 3302 nih. Nah ini Golden Way 3302 ini besar banget. Ini posisi untuk ramdor depannya pun cantik dia. Nah cantik sekali. Nah jadi selesai itu pilot boardnya, mundur lagi ke belakang untuk bantu asis ke belakang lagi dia kan. Pilot boardnya itu disiapkan oleh Pelindo ya, karena takbut tundanya pun dari Pelindo tuh saya lihat.
Ini cantik sekali nih. Kalau orang mau mod manual, ada posisi ram door begitu, cantik banget tuh. Nah, cuma dia nggak bawa ram door nih. Jadi kita harus nyiapkan ram door lagi nih. Itu. Kalau tongkang batch yang besar ini jarang sih dia menurut saya menyiapkan ram door. Nah, ini. Dibantu asis sama Herlin 12. Itu masih cukup banyak di belakang, termasuk ada Dani ada 2 ya kalau saya lihat. Ada 2 unit punya Dani. Ini dari belakang nih muncul pelan-pelan satu gitu ya. Ini sampai sore nih. Dan sampai sore. Pernah saya melintas di sini ya, di Jembatan Mahakam. Kalau pernah saya pikir tuh sampai jam 6:30 gitu ya, karena masih terang-terang kan. Itu bahkan pernah sampai jam 7 mereka, mungkin belum habis kali kan. Itu ya, selama bisa dilintasin, karena di bawah jembatan ini kan dikasih lampu juga kan. Itu cantik banget pemandangan hari ini, ditambah cuaca yang nggak begitu panas ya, cuman suasananya yang panas nih, suasana mau pemilu. Kalau kalian lihat sendiri di TV ya, tuh saling menghujat, saling apa gitu kan. Jadi nggak apa-apa mereka saling menghujat. Jadi kita yang warga tadi jadi penonton aja gitu kan. Ya kita tinggal memilah yang mana sih yang terbaik gitu kan. Itu yang kita pilih. Kalau nggak baik ngapain kita pilih gitu kan, walaupun seiman gitu kan. Walaupun seiman, kalau nggak baik ngapain dipilih gitu kan. Itu yang merusak bangsa itu menurut saya. Jadi debat cawapres, debat capres itu sangat bagus kalau menurut saya semuanya. Cuman kebanyakan ada salah satu paslon itu tidak berdasarkan data gitu ya. Lucu juga, dia hanya mencari simpatisan rupanya. Aduh, agak lucu juga berarti saya. Ini Atlantic Star 16. TB-nya Atlantic Star 16. Ini agak ramping nih. Agak ramping dan tinggi menurut saya untuk batch-nya. Taurus 10. Jadi untuk batch-nya Taurus 10, kelihatannya di bawah 250 ini. Ininya untuk batch-nya. Nah ini, jadi udah posisi aman ya. Nah itu, pilot boardnya tuh diturunin lagi tuh. Nah itu coba lihat. Nah ini Taurus 10. Jadi pegel juga tuh kapten senior itu, turun naik gitu kan. Kalau perutnya besar ya bisa mengangsing ya. Turun naik kapal, pindah ke speedboatnya, nanti turun dari belakang gitu lagi, naik lagi ke kapal gitu ya. Mantap. Ya namanya juga kerja kan. Kalau kita ini cuma menginformasikan aja apa aktivitas di Sungai Mahakam gitu ya. Nah inilah aktivitasnya. Aktivitas pilot boat tuh begini. Aktivitas orang yang melintas kendaraan yang melintas di jembatan tuh begini gitu ya. Jadi masing-masing orang tuh punya keahlian masing-masing gitu menurut saya. Gitu. Kalau kita ini hanya menginformasikan, siapa tahu teman-teman di luar dari Kalimantan seramai apa sih Sungai Mahakam gitu. Nah inilah keramaian Sungai Mahakam itu diramaikan oleh aktivitas lalu lalangnya angkutan batu bara gitu kan. Nah ini, nah jadi saya pernah berpikir ya, ini pikiran saya sangat sempit sekali barangkali ya. Saya pikir di Kalimantan itu hanya ada minyak, batu bara, kandungan emas banyak gitu ya. Sementara untuk nikel nggak ada gitu kan. Ternyata juga ada gitu. Nikel tuh ada. Jadi ada salah satu temen minta carikan mitra gitu ya. Ada data-datanya dikirim ke saya. Ada tambang nikel, lokasi nikel di posisi Penajam Pasir Utara. Itu sangat dekat sekali sama IKN. Ya kemungkinan bisa masuk kawasan IKN gitu kan. Itu. Izinnya udah ada gitu kan. Saya pikir lagi
Oh ternyata ada ya di Kalimantan nikel gitu ya. Apalagi smelter di Morowali ini kan kejadian lagi ya, kena musibah tuh. Tungkunya terbakar kembali, meledak gitu ya. Karena proses pemurnian itu tidak segampang yang kita pikirkan. Karena untuk memilah antara baja, tembaga, mangan, aluminium itu kan semuanya di namanya juga pemurnian gitu kan. Itu harus dipilah-pilah juga gitu kan. Itu tapi ya punya nilai lebih gitu kan daripada kita mengekspor dalam raw material. Ya harganya segitu, sama kayak harga sampah aja gitu kan. Itu semuanya ada positif dan negatifnya gitu kan, selama dikelola dengan cara yang baik gitu kan. Ya makanya kita berharap ke depan cari deh yang pemimpin yang bisa melanjutkan program Pak Jokowi deh. Menurut saya program Pak Jokowi ini sudah cukup benar gitu kan. Kalau toh ada yang kurang ya tinggal ditambahin gitu kan. Nah ini Braukul 55, TB nya Braukul 55. Untuk batchnya apa ini, Robi. Nah ini Robi kayaknya ya, cuma nggak begitu jelas masih. Jadi kita kembali lagi ke apa, kandidat capres dan cawapres gitu kan. Kalau dia tidak bisa melanjutkan program yang ada, kita logika aja deh ya. Seperti IKN mau dibatalin tuh karena ada dia bukan isu lagi, dengan gamblangnya berbicara gitu kan. Oh Robi berapa ini, Robi 00 apa Robi 100, kayaknya Robi 100 ya. Ya ini Robi 100. Nah seperti seperti ada salah satu paslon capres dan cawapres mengatakan kereta cepat itu bukan kebutuhan dasar masyarakat. Terus pemindahan ibu kota negara itu belum tepat karena Jakarta punya histori gitu kan. Kalau kita mau cerita histori, New York sebelumnya ibu kota negara Amerika tuh New York ya. Sekarang dipindah, ya bukan sekarang, berapa puluh tahun yang lalu dipindahkan ke Washington DC. Kalau kita mau cerita sejarah, kalau kita mau cerita histori kurang apa gitu kan? Karena dengan berbagai macam pertimbangan, dengan kepadatan, ya harus dipindahkan gitu kan. Sama seperti Malaysia. Awalnya tuh di Kuala Lumpur karena sudah padat, nggak bisa diapa-apakan. Pada saat itu tuh banjir, gitu kan? Pemukiman udah mulai ini gitu ya. Jadi tempat ruang terbuka hijau tuh kurang dirasakan. Nah, dibukalah di daerah di Putrajaya gitu kan. Banyak mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara di sana itu gagal gitu kan. Ya bukan gagal, orang yang berkomentar itu gagal berpikir gitu kan. Karena memindahkan ibu kota negara tidak semudah membalikan telapak tangan gitu kan. Perlu puluhan tahun bahkan ratusan tahun gitu loh. Sama kalau kita mau, timnas kita mau menang gitu ya, sebaik apapun pelatihnya itu perlu proses. Nggak ganti pemain langsung juara ya, enggak, perlu proses. Itu ini kadang-kadang gimana ya, pola pikir orang itu nggak cerdas menurut saya gitu kan. Kalau dia komen itu seenaknya itu. Jadi mengatakan kereta Wus itu proyek menghabiskan anggaran sampai 7 turunan, nggak bakal habis kita membayari hutang. Bisa-bisa negara kita tergadai. Itu pemikiran ekonominya ekonomi jadul kali ya. Itu bisa saya katakan jadul. Orang-orang begitu jangan dipilih deh. Dia merasa Pulau Jawa aja yang Indonesia gitu kan. Makanya dari zamannya Pak Karno itu dulu ada wacana memindahkan ibu kota negara ke Kalteng gitu kan. Itu zamannya Pak Karno gitu. Itu sampai sekarang udah terrealisasi, akhirnya dari zamannya Pak Jokowi direalisasikan, dipindahkan ke Kaltim gitu kan, dengan pertimbangan ada 2 kota besar yang menopang, Samarinda dan Balikpapan tuh. Jadi kadang-kadang
orang yang mengaku ekonom itu perlu dipertanyakan juga ilmu ekonominya sampai di mana gitu kan. Kalau masih belum diakuin orang, belum diakuin ini, ya nggak usah deh ngaku ekonom. Mendingan berbicara menurut pikiran saya, lebih baik begitu kali ya. Nah ini Bima 1 dan menarik RSB 1. Nah ini, jadi di belakang ini masih cukup banyak ya. Nah, itu bermunculan satu dan satu, mungkin ini dari muara kembali untuk mengambil muatannya ke jeti masing-masing, karena jeti di Samarinda dia udah mulai jarak ambil batu barannya udah mulai jauh gitu ya. Jadi perlu berhari-hari untuk kembalinya. Nah itu, jadi cukup banyak, mungkin sekitar ada 10 atau 15 unit yang terlihat oleh mata. Mungkin ini saja yang bisa saya laporkan aktivitas tongkang yang melintas di Sungai Mahakam. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.